tahukah engkau ya qala sallallahu alaihi fadilatul rifqi ila qala syekh radhiyallahu an wa nafa'ana bi amin. Qala sallallahu tadruna ma yu'aramu, tahukah kalian siapa yang diharamkan ala nari, atas neraka pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah? Kullu hayyinin, maka beliau berkata setiap kullu hayyinin, setiap orang yang enteng, hayyinin yang gampang, yang lemah lembut, sahlin mudah, gampang akhlaknya, qaribun dekat dengan manusia. Itu orang yang diharamkan neraka, diharamkan bagi dia neraka pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya dia ringan, hayyin, ringan dan lemah lembut, dan juga gampang serta dekat dengan manusia. Karena bagusnya daripada akhlaknya dan lemah lembut, sikap lemah lembutnya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rifqu yumnun wal khurqu syu'mun. Sifat lemah lembut itu merupakan keberuntungan bagi orang yang memilikinya atau keberkahan. Sedangkan khurqu ini lawan dari rifqu atau sifat dungu atau ceroboh, sifat kedunguan atau kecerobohan itu adalah syu'mun, itu adalah suatu kesialan bagi pemiliknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah. Sifat ta'anni, alon-alon, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sedangkan ketergesa-gesaan itu dari setan. Ketergesa-gesaan dari setan. Waruya anna Rasulullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW atahu rajulun, beliau didatangi seseorang, datang kepada beliau seorang. Faqala ya Rasulullah, maka berkata orang itu, wahai Rasulullah, inna Allah qad baraka li jamil muslimina fika, sesungguhnya Allah telah memberkahi untuk seluruh kaum muslimin pada dirimu ya Rasul, dengan diutusnya engkau. Fakhsusni minka bi khairin, maka khususkanlah untuk diriku dengan suatu kebaikan. Maka Rasul SAW bersabda, alhamdulillah marratain au thalathan. Maka beliau mengucap alhamdulillah 2 kali atau 3 kali. Suma aqbala alaih, kemudian beliau SAW menghadap kepada rajul tadi. Qala hal anta mustausin, apakah kau meminta wasiat? Marratain atau talatan, beliau ulang itu 2 kali atau 3 kali. Hal anta mustausin, hal anta mustausin. Qala na'am, maka berkata rajul tadi, iya. Qala idza aradta amran, maka Rasul SAW bersabda, idza aradta amran, kalau kau menghendaki satu perkara, fatadabbar akibatahu, maka renungkanlah akibatnya. Kalau kau menghendaki untuk melakukan satu perkara, maka renungkanlah akibat atau kesudahan dari perkara itu. Wa in kana rusyadan atau rusdan, jika perkara itu adalah perkara yang merupakan hidayah, petunjuk, bimbingan, kalau jika itu baik, fa'amdihi, maksudnya karena jika akibat kesudahan perkara itu baik, fa'amdihi, maka laksanakanlah.
maka laksanakanlah. Wa in kana siwa dzalik, tapi jika selain itu, yakni dia tidak baik, fantahi, maka berhentilah anhu dari perkara tersebut. Berhentilah dari perkara tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau anna kanat ma'a Rasulillah, Siti Aisyah itu ada bersama Rasulullah suatu kali fi safarin, dalam satu safar, satu perjalanan, ala ba'irin so'bin, di atas seekor unta yang sulit, yang sulit dikendalikan. Unta tadi waja'alat tasrifu, maka mulailah unta tadi tasrifuhu, memalingkan beliau SAW yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Jadi unta itu unta yang sulit dikendalikan, sehingga di situ unta itu belok, memalingkan beliau ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah Siti Aisyah, memalingkan unta itu ke kanan dan ke kiri, karena sulit dikendalikan, malingkan ke kanan. Faqala, maka Rasul bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, alaiki birrifqi, hendaknya engkau lazimilah olehmu sifat lemah lembut. Fa innahu la yadkhulu fi syai'in illa zanahum, sebab sesungguhnya tidak masuk sifat rifq, kelembutan tadi dalam sesuatu, illa zanahu, kecuali menghiasi sifat rifq itu kepada sesuatu tadi. Wala yunza'u min syai'in, dan tidak dicabut sifat lemah lembut tadi dari sesuatu, illa syanahu, kecuali memperburuk, menjelekkan sesuatu tadi. Ini kecuali sifat lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu, kecuali dia menghiasi sesuatu itu tadi. Kalau sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, maka dia akan membuat buruk. Kalau tanpa kelembutan sesuatu tadi, maka akan menjadi buruk sesuatu itu. Kalau tidak dihiasi dengan kelemah lembutan. Al-Athar, adapun athar dari balagha Umar bin Khattab, telah sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna jama'atan min ra'iyatihi, bahwasanya sekelompok daripada rakyatnya itu istakau min ummalihi, ya, itu mengeluhkan daripada pejabatnya Sayyidina Umar. Ini sebagian kelompok rakyatnya itu mengeluhkan sebagian ummal, para bawahan atau pejabat yang bekerja pada Sayyidina Umar. Fa amarahum ayyuwafuhu, maka Sayyidina Umar memerintahkan mereka, para ummal pejabat tadi, untuk menghadap, untuk menemui Sayyidina Umar. Falamma atauhu, maka ketika mereka para ummal atau memerintahkan mereka rakyatnya tadi untuk menghadap, ketika mereka menghadap kepada Sayyidina Umar, maka berkata, qama, berdiri Sayyidina Umar, fahamidallah, lalu Sayyidina Umar memuji Allah Ta'ala wa sana'ala, menyanjung kepada Allah. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Umar, ayyatuha ra'iyah, wahai rakyat, innalana alaikum haqqan, sesungguhnya bagi kami atas kalian ada hak, an-nasihatu bil ghaib, ya. Adapun hak itu adalah nasihat bil ghaib, ketulusan ketika tidak ada, ketika ghaib, jadi ketika tidak ada di hadapan kami. Ini bahwa kalian harus tulus ketika tidak ada di hadapan, maksudnya tidak ngerasani, tidak nasihat bil ghaib, ketulusan
dalam keghaiban kalian, dalam ketidakhadiran kalian di hadapan kami. Wal muawanatu 'alal khair, dan kalian punya hak untuk menolong kami untuk kebaikan. Menolong kami untuk kebaikan. Ayatul ru'at. Ini bisa juga yufu itu ya mereka semua menghadap ya. Ini rakyatnya plus ummal. Karena di sini Umar mengajak bicara rakyat, juga mengajak bicara ru'at, pemimpin. Pemimpin yang dimaksud oleh beliau ayatul ru'at. Wahai para pemimpin, maksudnya adalah pejabat beliau, bawahan-bawahan daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna lira'iyati 'alaikum haqqan. Wahai para ru'at, wahai para pemimpin, sesungguhnya bagi rakyat itu atas kalian ada hak. Jadi beliau berkata, Sayyidina Umar itu kepada rakyatnya, wahai rakyat, ya kami punya hak atas kalian. Ini kami para pemimpin punya hak atas kalian. Itu apa haknya? Tulus. Tulus pada pemimpin dalam arti ya itu tadi nasihat bil baik, meskipun tidak ada di hadapan pemimpin tadi, dia bersikap tulus. Ya, meluruskan, menasihati, dia bersikap tulus. Kalau dia salah, pemimpinnya menolong untuk melakukan kebenaran. Kalau pemimpin itu mengajak pada kebaikan, dia tolong. Itu haknya para pemimpin, untuk ditolong oleh rakyatnya selama melakukan kebaikan. Haknya juga adalah tulus rakyatnya kepada pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya. Karena seperti sudah kita bahas kemarin, ya kan, di kitabnya Habib Syekh bin Abdullah itu, bagusnya pemimpin itu bagusnya rakyat. Kalau pemimpinnya bagus ya semuanya ketularan. Maka termasuk nasihatnya, termasuk ketulusan rakyat pada pemimpin adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian sebaliknya, Sayyidina Umar berkata kepada para pejabatnya, ayatul ru'at, wahai para pemimpin, innal lirayyati 'alaikum haqqan. Sesungguhnya rakyat itu juga punya hak atas kalian. Wa alamu annahu la hilma ahabbu ila Allah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya tidak ada sifat hilm, tidak ada sifat santun yang lebih Allah cintai. Wala a'ammu min hilmi imamin, dan tidak ada yang lebih merata, lebih umum daripada ini merata kebaikannya daripada santunnya imam, santunnya pemimpin, warifki, dan lemah lembutnya pemimpin. Dan tidak ada kesantunan yang Allah cintai melebihi santunnya pemimpin dan kelemah lembutannya. Dan tidak ada kesantunan yang lebih merata. Ya, maksudnya merata manfaatnya, lebih luas manfaatnya melebihi kesantunan para pemimpin. Walaysa jahlun abghadha ila Allah wala aqama min jali imamin wa furqi, dan tidak ada kejahilan yang lebih dibenci di sisi Allah Ta'ala. Tidak pula aghamma, tidak pula membuat kesumpekan kalau kesah, min jali imamin, daripada kebodohan imam, wa furqi, dan kedunguan kepandiran imam, kepandiran pemimpin. Jadi sebagaimana tidak ada kesantunan melebihi kesantunan para pemimpin yang lebih dicintai oleh Allah, sebaliknya tidak ada kebodohan yang lebih Allah benci melebihi kebodohannya para pemimpin, tidak santunnya pemimpin. Wa'lamu annahu man ya'khudhu bil afiyah fi man baina dhuhrihi yarzuqil afiyata mimman huwa dunahu. Ketahuilah oleh kalian, annahu man ya'khudhu bil afiyah, bahwa siapa-siapa yang mengambil dengan afiat, dengan keselamatan, mimman baina dhuhrihi, kepada siapa-siapa yang ada di hadapannya, dia mengambil dengan baik. Ketahuilah, siapa-siapa yang mengambil dengan afiat,
atau menghukum dengan afiat, dengan keselamatan, atau mengambil dengan keselamatan fiman baina dhuhraihi, dalam siapa-siapa yang ada di hadapannya, yarzukil afiyata mimman huwa dunahu, maka Allah akan memberi dia afiat dari orang yang di bawahnya. Sampai dia menghukum dengan afiat, dengan keselamatan orang yang di hadapannya, ya. Kalau dia bersalah, maka dia akan diberi afiat keselamatan dari orang yang di bawahnya. Maksudnya apa? Pemimpin itu menghukum dengan betul, dengan afiat, dengan keselamatan, dengan adil orang yang di hadapannya, meskipun itu pejabatnya sendiri. Kalau dia salah, dia hukum, maka dia akan diberi afiat dari orang yang di bawah. Ya, pasti rakyatnya pun dia akan tunduk sama dia karena hukum berjalan. Tapi kalau hukum tidak berjalan, ya itu habis itu nanti kasih kirim sini. Oh iya, kasih tahu ya kalau saya enggak ngeh kalau habis itu. Pokoknya mau habis itu kasih tahu saya supaya pesan lagi. Saya kadang lupa. Susah no ayat ya. Ya. Yang gelas itu, kalau yang itu kan tadi itu masih ada buat borda. Ya. Yang gelasnya habis. Jadi pemimpin itu kalau dia mengambil dengan afiat siapa orang yang di hadapannya, maka dia akan diberi afiat dari orang yang di bawahnya. Ya kan? Kalau dia adil, dia menindak orang yang di hadapannya dengan adil, dengan afiat, maka yang di bawahnya Allah akan kasih afiat dari arah siapa yang ada di bawahnya, itu rakyatnya. Dan kalau dia ada adil, ya gejolak rakyatnya. Jangan nyalakan rakyat ketika bergejolak. Tapi ya dia harus introspeksi diri bagaimana dia punya kebijakan. Dan kalau ada ayam saja di atas dia tegakkan hukum, masa ya rakyatnya mau berontak atau gejolak? Nggak mungkin. Itu berarti gila. Kalau masih adil kok masih ada yang mau berontak, itu gila berarti rakyatnya yang perlu disuntik ya, diperiksa RSC. Pokoknya Wahab bin Munabbih berkata, Wahab bin Munabbih, Arifku Bunayyul Hilmi, sifat lemah lembut itu anaknya Hilm. Sifat lemah lembut itu anaknya sifat Hilm. Sifat lemah lembut itu anaknya sifat Al-Hilmi, anaknya sifat santun. Mobil khobar di hadis yang lain, di khobar yang lain, secara diriwayatkan secara mauquf kepada sahabat atau marfu, diangkat dari sahabat ke Rasulullah SAW. Al-ilmu khalilul mu'min. Ilmu itu teman khalil. Khalil itu teman yang nggak berpisah baik senang ataupun susah, itu khalil. Ilmu itu teman rakatnya orang mukmin. Ilmu itu teman dekatnya orang mukmin. Ilmu itu teman dekatnya orang mukmin. Ya. Ya, orang mukmin nggak ada ilmu atau nggak suka ilmu ya. Jadi kurang imannya itu kurang gimana gitu ya. 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 Ya, muknya tidak ada minnya, mukmin ya. Kalau mukmin tidak ada ilmu, tinggal min. Muknya tidak ada. Al ilmu wasiruhu. Sifat santun itu wazir, penolongnya orang mukmin. Sifat santun itu penolongnya orang mukmin. Wal aklu, ya, sehatnya akal. Akal dalam bahasa sufi itu bukan hanya cerdik ya, tapi kekuatan untuk menguasai ghadab dan syahwat, itu akal. Akal itu adalah daliluhu. Akal itu adalah penunjuk bagi orang mukmin. Wal amalu qayyimuhu. Amal itu penopangnya orang mukmin. Amal itu penopangnya orang mukmin. Warifku waliduhu. Sifat lemah lembut itu ibarat ayahnya orang mukmin.
walinu akhuhu. Ya. Dia bilang linu itu hunya kembali ke ilmu. Hunya itu kembali ke ilmu. Jadi ilmu itu teman dekatnya orang mukmin. Hilm, sifat santun itu wazir, pendukungnya ilmu. Akal itu dalil, akal itu penunjuknya ilmu. Amal qayyimuhu, amal itu penopangnya ilmu. Amal itu penopangnya ilmu. Lah buat apa ilmu tapi tidak beramal? Sebaliknya, amal tapi ambil ilmu gak gelem, yo kira-kira amalnya bener apa enggak, kan gitu. Amal itu penopangnya ilmu, qayyimuhu. Warifku waliduhu, sifat lemah lembut itu ayahnya ilmu. Walinu aku sifat sama, lin itu sifat halus. Sifat halus, lemah lembut itu saudaranya ilmu. Wasobru amiru jundi, sifat sabar itu panglima tentaranya ilmu. Kalau ba'dhum berkata sebagian mereka para ulama atau generasi awal salafus saleh, ma ahsanal imana yuzayyinuhul ilmu. Alangkah bagusnya iman yang dihiasi oleh ilmu. Alangkah bagusnya iman yang dihiasi oleh ilmu. Wa ma ahsanal ilma yuzayyinuhul amalu. Alangkah bagusnya ilmu hale yuzayyinul ilmu. Alangkah bagusnya iman hale yuzayyinul ilmu, dalam keadaan dihiasi oleh ilmu. Dan alangkah bagusnya ilmu ma'asanal ilma yuzayyinul amal, dalam keadaan dihiasi oleh amal. Wa ma'asanal amala yuzayyinul ilmu, alangkah bagusnya amal yang dihiasi oleh sifat lemah lembut. Wa ma adyafa syai'un ila syai'in mithla ilmin ila ilmin. Wa ma adyafa, dan tidaklah condong sesuatu kepada sesuatu seperti condongnya sifat hilm, seperti condongnya sifat santun kepada sifat ilmu. Ilmu itu butuh kesantunan. Qala Amr bin As, berkata Amr bin As kepada ibnihi, kepada saudaranya, kepada putranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, marifku, apa kelembutan itu wahai anakku? Qala, maka berkata Abdullah bin Amr, antakuna za'anatin, hendaknya engkau itu ada za'anatin, memiliki sifat pelan-pelan, perlahan. Wa tulayinal wulata, dan engkau berlemah lembut kepada wulat, kepada para pejabat, kepada para pemimpin. Tulayinal wulat, jadi engkau memiliki anak, memiliki sifat pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Wa tulayinal wulat, dan engkau melemah lembutkan, bersifat lemah lembut kepada para pejabat, pemimpin. Qala famal khurku, apa sifat dungu itu? Sifat ceroboh itu, sifat dungu itu. Qala mu'adatu imamika, yaitu memusuhi pemimpinmu. Wa munawa'atu ma yaqdiru ala dararika, dan menjauh dari man yaqdir, dari orang yang mampu untuk dararika, untuk mengatasi madaratmu. Atau maknanya munawa'ah itu merintangi atau melawan orang yang mampu untuk memberi madarat padamu. Munawa'atu mayaqdir ad-dararika, melawan orang yang mampu untuk memberi madarat padamu, itu namanya dungu. Disuruh orang kayak gitu, perejengannya tetap diladeni. Itu ngeladeni wong gendam kan, itu dungu berarti ya. Melawan orang sing waras kan harusnya ngalah, harus tambah diladeni, tambah jadi. Itu al-khurku, itu kedunguan. Jadi kedunguan itu apa? Memusuhi pemimpinmu, melawan orang yang mampu untuk memberi madarat padamu, itu kedunguan. Ya, memusuhi ya, buat apa dimusuhi? Harusnya kan nusuh. Kalau menurut petunjuk Rasulullah, harusnya kita bersifat tulus kepada
tulus pada Allah, tulus kepada Rasulullah, tulus pada Allah apa? Tidak menyekutukan Allah, melaksanakan perintah, tulus pada Rasulullah, yang mengikuti sunnahnya, sholawat pada beliau, tulus pada kitab Allah, dan terakhir tulus kepada a'immatil muslimina wa ammatihim, tulus kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu bisa umara, bisa ulama, wa ammatihim, dan tulus kepada orang umum, kepada sesama kaum muslim. Tulus. Harusnya para pemimpin tidak memusuhi, tulus. Bedakan antara mengkritik sama jangan mencaci, menghina. Nggak boleh menghina pemimpin. Mengkritik itu kewajiban. Bedakan antara mana mengkritik, mana menghina. Ya. Kemudian seperti itu. Pokoknya Sufyan, nanti ingatkan saya tadi di syarahnya itu ada berapa hadis tentang rifqi. Nanti kan mungkin saya bawakan beberapa hadis untuk tambahan dari syarahnya Ihya ini yang tadi keloncatan. Sampai situlah pokoknya Sufyan ya sahabat. Tafsir Nawawi. Tafsirul Baghawi terakhir sampai ayat mana dia? Ya, Baghawi terakhir. Sekarang wahwal ladzi yatawaffakum, atau wahwal qahiru. Ya, wahwal qahiru ya. Berarti wahwal qahiru itu ayat 61. Berarti kemarin sampai ayat 60. An'am ayat 60. Hah? Masa? Belum ya? Ya. Kita ulang lagi lah. Wala yatawaffakum billail. Belum ada artinya. Ya, Don. Sudah. Wawal tadi. Sekarang wawal qahiru. Ayat 60, 61. Nanti sebentar. Ada 61 ayatnya. Nah.